Dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wa kulluna. Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya mudabbir mudabbir, Allahumma ya musahhil sahhil alaina ya Allah min kulli asir bijahi basyirin nadhir. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa lakal mustaka wa minkal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Dengan bantuan Allah yang sangat amat berbahagia dan berharga bagi kita semua, pada pagi yang sangat amat berbahagia ini, yaitu pagi Kamis, Allah telah mengizinkan kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan yang paling berharga kepada kita, nikmatnya yang paling besar kepada kita pada hari ini, yaitu kesempatan, peluang waktu dan suasana yang sangat bersahabat yang sama-sama kita gunakan untuk memperingati Maulid Nabi, sekaligus sebagai ulang tahun daripada wafatnya almarhum pendiri ini. Maka dengan ini marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Karena mengucapkan alhamdulillah salah satu tanda syukur nikmat yang telah ada. Syukur nikmat adalah sebagai memancing nikmat yang belum ada dan mempertahankan nikmat yang telah ada. Tapi walain kafartum, kalau kita tidak syukur, Allah menjanjikan siksa kepada kita, malapetaka akan menimpa kita. Maka dengan ini senantiasalah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat kita pada hari ini, kesempatan diberikan oleh Allah. Kami pun dengan tidak ada marah bahaya, bapak dan ibu juga duduk dengan tenang, suasana yang nyaman, keadaan yang bersahabat, cuaca yang tidak begitu panas dan tidak begitu dingin. Insya Allah inilah nikmat Allah yang sangat besar kepada kita. Itu semuanya dengan bantuan Allah. Rahmat dan sejahtera ke hari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat sekalian. Terima kasih dan ta'zim kepada Abu Saiful Mahdi selaku penerus daya ini, dan kepada juga orang tua kita dari Perlak, Bapak Samaun, dan kepada Bapak Datuk dan juga Pak Mukim yang bergebu-gebu memberi kata sambutan. Alhamdulillah, beginilah Mukim yang paling ideal berada di Aceh ini, lebih di perbatasan Sumatera Barat, jangan sampai kalah kita dengan orang lain. Insyaallah mudah-mudahan menjadi contoh teladan bagi pemimpin yang lain. Dan kepada tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dari KUA dan dari Kemenang, dan juga daripada Dayah di Padang dan Tuku, Anda tentu daripada guru pesantren, guru budaya, dan umi-umi sekalian yang sudah berhadir untuk memperingati Maulid Nabi. Dan kepada anda sekalian, dan selamat bermusabaqah. Mudah-mudahan dapat menampakkan atlet kita, kader-kader kita yang mampu dalam bidang agama dengan mendapat juara 1, 2, dan 3. Juga tilakkan pentingnya kepada juara harapan, mudah-mudahan harapan sekarang bisa menjadi juara ini besok. Dan mudah-mudahan siapa yang jadi juara lebih baik menjaga kejuaraannya. Maka pertahankan juara nanti, jangan sampai juara itu nanti juara hari atlet kemerdekaan Insyaallah ada. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya telah bersahaja diundang oleh Abu, oleh Tengku, oleh pimpinan di sini. Memang bisa, kalaupun tidak diundang, saya akan mau diundang juga, karena kepingin sekali kita ceramah di perbatasan ini, daerah perbatasan. Biasanya bagian barat, tapi bagian timur, laut ini bagian perbatasan memang kami jarang. Walaupun kemarin saya kakak 5 tahun membuat pengajian di Masjid Al-Furqan Kuala Simpang dan di Lansa, tapi karena berhubung suasana tidak mengizinkan, karena kita sudah umur tua ini, payah untuk bergerak lebih-lebih di Covid kemarin, maka sampai sekarang belum sempat lagi untuk mendatang. Alhamdulillah, dengan kedatangan kami pada hari ini
mudah-mudahan bisa berkesan. Ibu-ibu dapat sekalian, kita tidak banyak di sini, berapa menit saja untuk menantikan salat duhur ataupun kita makan bersama. Mungkin nanti kenduri maka lagi seperti ini, marilah saya akan mencoba membagi ilmu kepada bapak dan ibu. Kalau misalnya ilmu itu sudah pernah kita tahu, sudah pernah kita mengerti menjadi orang kaji, dan mudah-mudahan pada yang belum insya Allah dapat merupakan suatu pengetahuan lebih-lebih bagi anak kita. Pertama sekali mengenai maulidan ataupun perayaan maulid. Ibu-ibu dan bapak sekalian, perayaan maulid khususnya di Aceh bukan hal baru. Mulai masa Iskandar Muda sudah ada pohon Aceh yang di sana disebutkan dari salah satu pohonnya, undang-undangnya, aturannya adalah tentang perayaan maulid. Ini bisa dicatat. Beda dengan provinsi-provinsi yang lain. Kalau tanah Aceh, kerajaan Aceh dulu, kalau bapak masih ragu, coba ada di manuskrip peninggalan kerajaan, di situ tersebut wajib bagi bangsa Aceh, itu disebut, untuk memperingati Maulid 4 bulan berturut-turut. Itu suatu kewajiban bagi bangsa Aceh, bangsa waktu itu, karena kita belum terbentuk republik. Jadi setiap bangsa Aceh mulai masa Iskandar Muda berkewajiban mengadakan Maulid Nabi 4 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamun Awal, Jamun Akhir. Mengapa begitu pohon Aceh tersebut wajib merayakan Maulid? Karena paling besar hikmah dari Maulid ini. Dari perayaan Maulid ini paling besar hikmahnya. Yang terakhir hikmahnya adalah silaturahim. Karena maulid ini adalah merupakan jamuan yang kita undang sanak saudara kita, yang kita undang penceramah, yang kita bersuara seperti tadi, berkumpul-kumpul antara orang kecil, orang besar, orang jauh dan orang dekat, maka terjadilah silaturahim yang paling baik, yang paling erat. Mudah-mudahan ini kenduri Maulid ini dapat diabadikan sampai kiamat. Karena kenduri Maulid ini, perayaan Maulid ini adalah pertama kali menyambung silaturahim. Kapan ibu-ibu bapak kenal dengan saya ini? Hari ini. Kalau tidak ada Maulid mungkin saya nggak datang ini. Begitu juga saya kenal bapak, saya kenal ibu, saya kenal seragam. Kayak dia jadi paman Maulid. Satu. Yang kedua, terjadi limpahan sosial pada hari ini. Antara si kaya hina, antara si kaya dengan si miskin, kecil dengan besar, rakyat dengan pemerintah, murid dengan guru. Inilah pada hari ini. Maka pada hari ini jumpa dengan daripada murid-murid dengan guru, cobalah ini gurunya daripada abu, tanpa mereka pernah sini. Dan ada kesibukan, ini adalah guru daripada guru. Maka diundang guru. Begitu juga bapak-bapak sekalian, ini adalah guru kita semua, guru anak kita adalah guru kita semua. Begitu juga antara pemerintah dengan rakyat, kenal kita dalamnya, kenal kita Kapolres, kenal kita orang besar para pemerintah. Ini adalah lewat kenduri Maulid. Makanya yang kedua adalah daripada faedah Maulid ini, hikmah Maulid ini adalah pertemuan yang luar biasa, lintas melatar belakang bermacam-macam dalam bidang sosial. Kedua, benar. Oke, sementara kedua. Yang ketiga, hikmah daripada maulidan ini selain daripada memberi rasa, membagi rasa antara si kaya dan si miskin, adalah sebagai tanda kita cinta kepada Rasulullah.
cinta kita kepada NKRI, tiap-tiap jumlah khusus kita rayakan. Juga rasa cinta kita kepada Rasulullah sebagai pembawasannya adalah dengan memperingati kelahirannya. Makanya perayaan Maulid ini merupakan salah satu sunnah qauliyah atau fi'liyah, karena masa-masa dulu Nabi tidak seperti ini, bukan seperti ini, tetapi diri untuk merayakan Maulid, rasa gembira dengan lahir Nabi, dan Nabi sendiri merayakan Maulidnya. Ditanya mengapa Rasul puasa pada hari Senin, saban hari Senin Rasul puasa, maka Rasul menjawab, aku puasa hari Senin karena hari Senin hari kelahiranku. Hari kelahiranku. Mungkin kita tidak pernah merayakan hari kelahiran kita, paling-paling anak, paling-paling cucu kita, tapi Nabi sendiri merayakan hari kelahirannya pada hari Senin, yang substansinya merayakan Maulid, cuma berbeda. Nabi merayakan Maulid hari Senin dengan puasa, kita merayakan seperti begini. Itu kaifiahnya saja yang berbeda, tapi substansinya sama. Ibu-ibu dan bapak sekalian, karena mana habba syai'an kafra itu, siapa yang cinta terhadap suatu banyak sebutannya. Karena cinta kepada Allah banyak berzikir la ilaha illallah. Dan kalau cinta kepada Rasulullah banyak bersalam. Ini canda. Cinta si Iwan dengan Suwati, di mana rasa cintanya? Si Iwan selalu bilang Suwati di mulutnya. Cinta si Suwati sama si Iwan dalam sesuatu dalam bibirnya, si Iwan karena dia cinta. Man ahabba syai'an kafara dzikr, siapa yang cinta pada Rasul pasti banyak sebutannya. Cinta pada Rasul banyak salam. Ini penting. Cinta kepada Rasul banyak salam. Selain daripada itu kita ikut sunnah-sunnahnya. Mengapa? Coba. Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha innahu tauhid. Sesungguhnya kebit-kebit kalau bahasa Aceh. Sungguh-sungguh Allah itu innallaha wa malaikatahu dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ini adalah kata Allah, firman Allah sendiri. Allah kebit-kebit benar-benar Allah berselawat kepada Nabi, dan benar-benar malaikat berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman yang merasa dirinya ada iman. Wahai orang yang merasa dalam kalbunya dalam hatinya ada iman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang kafir tidak usah dengar, yang tidak ada iman tidak usah dengar. Ini bukan panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu. Sallu salawatan kamu kepada Rasul. Sallu alaihi, bersalawat kamu atasnya. Wasallimu taslima, dan katakan salam. Tidak ada lain zikir yang Allah dan malaikat praktekkan untuk diperintahkan kepada orang, tidak ada. Tidak pernah ada ayat Allah Ta'ala mengucapkan la ilaha illallah, malaikat maka kamu ucapkan la ilaha. Walaupun itu satu zikir yang lebih afdal, fa'lam annahu la ilaha illallah, tetapi tidak pernah Allah mengatakan, Allah dan malaikat mengatakan la ilaha illallah dan kamu wajib mendengar. Walaupun ada hadis itu, akhiru la ilaha illallah, banyakkan zikir la ilaha illallah, menandakan selawat kepada Rasul adalah satu-satunya zikir yang lebih utama. Dengan kita cinta kepada Rasul, dengan kita cinta kepada Allah, karena Rasul adalah cintaan Allah. Kalau kita cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah. Apa itu cinta? Keterikatan hati. Terikat hati kita dengan Rasul. Lebih-lebih Rasul itu nanti pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat utama. Rasul nanti adalah panitia kiamat.
ketua panitia kiamat. Kalau kita ada hubungan dengan Rasul, insya Allah kita akan mendapat syafaat. Mendapat syafaat. Ibu tahu arti syafaat? Tahu? Tidak? Coba. 1, 2, apa itu syafaat? Bu, jangan pertahankan kebodohan. Apa itu syafaat? Apa itu syafaat? Yang selalu kita dapatkan pada hari kiamat. Jangan tindak menara. Apa itu syafaat? Minta Rasul akan Allah bisa lepas dosa umatnya. Apa itu syafaat? Minta Rasul akan Allah biar lepas dosa umatnya. Apa itu syafaat? Minta Rasul akan Allah agar lepas dosa umatnya. Tidak pernah apa Bu? Tidak pernah apa? Sudah? Alhamdulillah sudah. Itu namanya syafaat. Ingat tuh, kita di dunia akan menuju akhir, transit dalam kubur. Ini Bapak almarhum yang sudah meninggal itu sedang transit dalam kubur. Bapaknya transit dalam kubur, Bapak Simplik. Kita menuju akhir. Setelah ditimbang amalan kita, setelah diponis amalan kita tidak ada kebahagiaan untuk surga. Lebih banyak dosa daripada pahala. Ingat, kita diponiskan masuk neraka. Dalam hitungan kita lebih minus dengan Kristus, lebih banyak dosa dengan pahala. Oh, saya lebih banyak, aku 5 kali umrah. Betul, tapi umrah sudah kita transfer kepada orang. Karena sudah kita opat orang. Saya sudah bangun masjid, betul, tapi masjid itu sudah kita bakar dengan kita hasut sama orang lain. Saya sudah 3 kali haji, betul, tapi pahalanya kemana? Jangan lagi. Sudah kita transfer kepada orang yang kita opatkan. Maka kita pandai sekali untuk mencari rezeki, tapi lebih pandai untuk menghilangkan rezeki. Sungguh sekali kita beribadah, tapi juga kita sungguh-sungguh ibadah itu kita lontarkan kepada orang. Maka nantinya secara hisab, secara matematik kita jatahnya neraka. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita selaku andalan kita, Nabi kita, sayang hak Nabi memberi syafaat, maka Rasul melihat umatnya mondar mandir di tepi neraka, tinggal kapan kita dieksekusi. Maka kita mohon, ya Rasul, berikan syafaat kepada kami. Maka Rasul pun menjawab umatnya, wahai Allah, ini umatku semua, lepaskan daripada neraka. Maka berbondong-bondong kita masuk ke surga gara-gara syafaat. Apa itu syafaat? Apa itu syafaat? Minta Rasul, minta Nabi kepada Tuhan, kepada Allah, biar lepas dosa umatnya. Demi keagunganmu ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, demi kebenaran, lepaskan umatku ini masuk surga. Jangan semuanya kita masuk surga. Itulah lah kita surga. Baru labu kebiasaan. Alhamdulillah. Kalau dasar amalan kita nggak ada apa, lebih kami dari kempu ini sudah amal semua terus pada orang.
bakar dengan semua orang. Ria lebih besar rasanya, lebih banyak nilai minus minus plus. Tapi penuh dengan berkah rahmat Allah, kasih sayang Allah, dengan syafaat Rasulullah, insya Allah masuk. Amin. Kan amin itu dong. Jadi amin haji kami kabul bu. Ini terlepas masalah urusan politik kita, amin hanya terima olehmu ya Allah. Nah, sekarang ini gara-gara kampanye Allah mau pilih muslimin mau pilih muslimin wal kabul wal mu'min kabul. Hai kami seperti amin yang banyak amin amin dengan muhaimin ini bukan. Ini terlepas daripada tentang agak membawa doa. Coba baca amin bukan amin. Amin kambah. Ada yang lagi baca amin? Ada? Enggak ada? Ada? Ada bu? Tidak. Amin. Itu adalah syafaat Rasul. Makanya dengan hikmah daripada maulid ini kita akan menjadi ahli syafaat daripada Rasulullah. Betul. Yang kedua, maulid ini bari banyak faedahnya. Ingat, kalau ibu pernah mendengar satu sejarah di kota Mesir, di negeri Mesir ada satu sejarah. Pernah ibu dengar? Suka ibu dengar suka ibu dengar kabar jamun sejarah masa dulu? Suka bu? Tapi sejarah yang akan saya bacakan ini coba ibu ceritakan sama orang-orang jiran kata orang kampung. Ini coba tengok-tengok ibu-ibu, bapak-bapak, kiai, lihat dalam kitab Barzanji, hikayat daripada Wahid bin Ismail yang punya sejarah. Apakah benar ada? Tidak, saya terlepas daripada benar. Pokoknya ada sejarah, ada referensinya. Ada bukunya dalam kitab Barzanji, yaitu hikayat daripada Wahid bin Ismail. Apa? Di negeri Mesir itu ada satu rumah. Ada rumah engkau. Rumah Yahudi bersebelasan dengan rumah Muslim. Kenapa? Rumah Yahudi bersebelasan dengan rumah Muslim. Rumah beda-beda seperti rumah pokok. Orang Muslim setiap tahun biasanya bahkan kalau sudah rutinitasnya apabila 12 Rabiul Awal atau tahun bulan mereka itu merayakan mauludan. Disediakan makanan, disediakan minuman, diundang tamu, berzikir, membaca kisah dan sebagainya, menjamuan para fakir miskin sama saudara. Begitu ceritanya di negeri Mesir itu. Maka betulan pada tahun itu agak semarak sedikit. Pada tahun itu keramaiannya lebih daripada tahun-tahun yang sudah. Dilihat oleh perempuan, oleh istri dari Yahudi itu, waduh, sangat hebat pada hari ini. Sangat hebat. Tamu banyak, jangan mewah, dan ada baca-baca berjanji atau kisah-kisah, pokoknya lebih hebat, lebih semarak daripada tahun yang sudah. Maka pada malam harinya keluarga Yahudi, suami istri tidur. Dalam sambil menunggu tidur, maka Yahudi berdaya mana Yahudi perempuan menanya kepada Yahudi lagi atau suami istri. Istri tanya sama suami, bang, itu tanya istri daripada Yahudi, bang, apa mereka membuat sebelah kita ini? Rame jamuan, rame jamu, rame apa teriak-teriak di situ, apa yang baca? Setiap tahun mereka, tapi tahun ini lebih hebat dari tahun-tahun yang sudah. Begitu tanya daripada si Yahudi perempuan ke istri kepada suami. Maka suami menjawab, dek,
itu sebelah kita adalah orang Islam. Dalam prinsip orang Islam, ini bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi mereka. Dan mereka merayakan hari lahir nabinya, mendambakan syafaat daripada nabinya, mendambakan kasih sayang daripada nabinya, mendambakan hubungan dengan nabinya. Bahkan nabinya akan berkunjung kepada tempatnya kadang-kadang. Yang bilang Yahudi laki kepada Yahudi perempuan. Oh, ya kepingin begitu bang. Mengapa kita tidak rayakan? Kita kan orang beriman juga dengan Allah. Betul. Kita Nabi Musa. Tidak ada maulid Nabi Musa. Mereka Nabi Muhammad ada maulidnya. Kita Nabi Musa. Mengapa kita tidak tiadakan? Ya begitulah turun-temurun karena sejarahnya pun Nabi Musa apa lahirnya. Lahirnya Nabi Musa sembunyi-sembunyi karena masalah Firaun. Sudah selahir Musa langsung ditaruh dalam kotak, langsung dia berlayar ke istana Firaun. Kapan mulainya? Kapan harinya? Lahir Nabi Muhammad tahu semua Abu Lahab gembira. Tapi lahir Nabi Musa di atas jalannya. Maka kita nggak ada maulid. Bagaimana juga saya kepingin begitu, terserah. Itu wawancara antara suami istri untuk pratidur. Pratidur. Sambil dia tidur ngomong-ngomong kan gitu bukan? Ya begitu bu. Kalau pratidur apa ngomong-ngomong sama suami. Kecuali ibu ada sentimen sama suami terserah. Tapi kalau suami ya di alasannya ngomong sama budak di rumah. Sebelum menghentikan tidur ngomong-ngomong dulu supaya enak tidur. Begitu juga omong antara suami istri Yahudi perempuan dan Yahudi laki. Timbullah rasa daripada si suami istri itu rasa cinta. Rasa cinta. Bagaimana Rasul itu Muhammad bisa kasih sayang sama mereka? Aku juga kepingin. Timbullah rasa hubungan cinta kepada Rasulullah dari benak si Yahudi perempuan. Maka rasa cinta disembunyikan dalam hati. Maka dia langsung tidur nyenyak. Di sampingnya suaminya. Tidak ada kekawal lagi sampai dia hanya berkata, ya Allah ya Tuhanku. Bagaimana nantinya pagi-pagi saya akan sana. Dan sebelum dia tidur berjumpa dengan Rasul, dia bermimpi oleh si istri. Seakan-akan rumahnya tetangganya sebagaimana dilihat pada waktu hari ramai sekali orang. Di antara yang ramai-ramai itu ada seorang yang muda yang paling cantik rupanya tidak pernah dilihat semenjak dia hidup. Itu dilihat oleh Yahudi perempuan. Maka dia mendekati kepada orang yang cantik itu. Ditanya, siapa yang paling cantik itu? Itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kemana dia? Karena tempat ini tempat disebutkan tempat bersolat dia. Dia berkunjung kepada tempat yang merayakan kelahiran dia. Aku kepingin bagaimana? Silakan. Maka Yahudi perempuan itu mendekati Rasul. Dia bilang, wahai Muhammad, saya berlainan agama denganmu. Bisa kita berbicara? Ya silakan kata Rasul. Aku sangat cinta kepadamu. Bagaimana kamu bisa takziah, bisa berkunjung ke rumah ini? Bagaimana kalau kamu bisa kunjung ke rumah saya? Ya silakan. Maka berimanlah Yahudi perempuan itu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasul. Dalam hatinya besok pagi akan belanja, akan mengadakan resepsi, akan adakan jamuan. Bagaimana hadir Rasul Muhammad, di sampingnya akan hadir Rasul di tempat saya. Pergilah Yahudi perempuan itu belanja ke pasar. Tidak tahu dianya apakah apakah suaminya masih ada atau tidak. Tidak hiraukan lagi kemana suaminya. Belanjalah dia dengan keranjang penuh keranjang, pulanglah singkatnya ke rumah. Sampainya di persimpangan jalan kelihatan suaminya pun ada keranjang di tangannya. Dari mana kamu? Kamu dari mana? Saya dari pasar. Apa jalanmu? Ini adalah biaya, ini adalah belanja untuk kami ini.
Apa tenang? Sama dengan kamu. Saya juga ada biaya, ada belanja, ada ini, ada itu. Untuk apa? Untuk membuat arisan. Siapa yang ajar kamu? Lebih keluar sangat kaya teman-teman kamu. Rupanya Rasul lebih Yahudi laki lebih duluan Rasul jumpa dengan Rasul dengan Yahudi perempuan, lebih duluan Islam suaminya dengan istrinya. Maka ayo kita sama-sama pulang untuk membuat arisan, membuat jamuan. Itulah hikmahnya. Rasa cinta saja Yahudi pada Rasul maka dapat masuk apalagi sudah Islam ini kita kan umat Islam. Kalau ada lagi rasa cinta kita dengan Rasul, maka kita pasti akan menjadi ahli syafaat. Nah, itulah keunggulan fadilah daripada merayakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai luntur hati kita, semangat kita. 8 tahun setiap Rabiul Awal kita rayakan Maulid. Apakah pada Rabiul awalnya, akhirnya, zaman awalnya, pokoknya sesuai dengan kanun Aceh. Masa kadang udah 4 bulan. Sudah bu? Sudah bu? Apa? Sudah bu? Belum? Bisa kita menolak? Bisa? Bisa? Oh, bisa. Sudah kita mempelajari lahirnya Rasul. Apa kedatangan Rasul? Ini singkat-singkat saja. Apa kedatangan Rasul ke sini? Ini coba ibu-ibu dan bapak-bapak kalau ada kesempatan baca seperti saya baca. Ini hadis Rasul. Hadis itu sumber kedua dari Al-Quran. Quran adalah dari wahyu Allah lewat Jibril. Hadis adalah dari hadis dan daripada Rasul sendiri dengan ilham daripada Allah. Tidak ada yang teku anyawa ilahi wa wahyu yuha. Rasul itu semuanya dari wahyu berjudulnya. Kalau langsung di Jibril Quran, kalau tidak itu namanya hadis. Karena apa? Bila ibu-ibu menghafal hadis daripada kami, menyisasi nantinya, insya Allah berfaedah pertemuan kita. Coba. Ini sabda Rasul. Bu'istu mu'allimah. Bu'istu mu'allimah. Nafas. Bu'istu mu'allimah. Ini kepada Rasul. Siapa riwayat lihat sendiri dalam hadis. Bu'istu mu'allimah. Bu'istu mu'allimah. Bu'istu mu'allimah. Nah, kamu dengar ya? Pernah dengar? Apa? Bu'istu mu'allimah. Yang biasa bu'istu diucap mama kalimil af. Itu sudah biasa. Ini lagi nih. Bu'istu mu'allimah. Baca semua. Bu'istu mu'allimah. Apa? Bapak kamu jadi makan khutbah kamu. Bu'istu mu'allimah. Diutuskan aku sebagai guru, sebagai mu'allim, orang memberi ilmu kepada orang lain. Itu anak. Rasul adalah mu'allim, Rasul adalah pengajar, Rasul guru. Jadi apa fungsi Rasul? Guru. Untuk mengajarkan ilmu. Siapa Rasul itu? Guru untuk mengajarkan ilmu. Siapa guru siapa Nabi itu? Bukan pedagang, bukan petani, walaupun dia petani, tapi bukan itu tujuannya. Rasul itu Muhammad itu Bu'istu mu'allimah, diutus aku sebagai guru mu'allim, pemberi ilmu. Apa itu ilmu? Bu, bapak, ilmunya kenyang? Tidak dijawab. Apa itu babi? Bui. Apa itu anjing? Nggak saya, bukan. Apa itu ilmu? Coba, apa itu ilmu? Itu diatuskan Rasul untuk memberi
Apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia. Apa itu ilmu? Cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia. 1, 2, 3. Apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Cahaya. Apa ini? Ajar orang bodoh ini. Coba, apa itu ilmu? Cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia. 1, 2, 3. Apa itu ilmu? Alhamdulillah. Apa itu ilmu? Cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia. Dengan cahaya itu kita tahu mana yang manfaat, mana yang mudarat, mana yang baik, mana yang jahat, mana main-main, mana ibadat, mana yang benar, mana yang sesat, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang jahat. Ada 14 mana-mana. Itu gara-gara dengan ilmu itu kita tahu mana yang manfaat, mana yang mudarat. Kapan kita tahu mana manfaat? Kalau ada ilmu. Kalau kita ada ilmu tidak tahu dong. Makanya itu gak ada ilmu. Tidak tahu sedikit makanan pada dalam apanya. Dalam perangkapnya langsung dia cegah. Mengapa? Karena dia tahu itu mudarat. Mengapa orang dia tertangkap narkoba sama seperti tikus dalam perangkap karena mereka semua itu tikus kok nggak tahu itu mudarat. Oh tahu gimana di kepala tapi ilmu tidak turun ke hati. Makanya ingat dong ilmu lewat kepala turun ke hati. Yang berpada ilmu ke hati bukan di kepala. Karena ilmu di kepala semuanya terang-terang, tapi kalau input ke hati itu yang payah. Makanya dengan ilmu itu kita tahu mana yang manfaat, mana yang mudarat. Dengan ilmu itu kita tahu mana yang main-main, mana ibadah. Coba lihat. Waktu masuk gol pertandingan bola, dah ditendang langsung masuk. Ini sujud syukur dia dengan celana pendek lagi mana banyak. Itu ibadah ataupun main-main? Hah? Kadang-kadang orang tahu hebat sekali itu. Sudah mau ditendang, harus masuk gol, sujud lagi syukur. Betul, tapi sujud syukur apa itu? Bukan main-main ibadah. Karena syarat sujud syukur hadap kiblat dan pakai telepon orat dan pakai wudu. Tidak ada mazhab yang begitu panjang ada. Sudah bu. Nah, jadi kita tahu mana main-main, mana ibadah, mana yang benar, mana yang sesat. Sekarang banyak ajaran ada sesat dan keadilan. Maka dapat kita tahu itu benar dan sesat lewat ilmu. Dari mana ilmu itu? Nabi sudah wafat, maka kembali kepada sahabat. Sahabat telah wafat,
kembali kepada tabi'in. Tabi'in telah wafat, kembali kepada tabi'in. Tabi'in telah wafat, kembali kepada ulama mujtahidin. Ulama mujtahid telah wafat, maka kembali kepada ulama mutakhirin. Ulama wafat semua, maka ilmu itu dipusaki oleh para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Coba al ulama, coba al ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris Nabi. Orang yang mengambil pusaka dari Nabi, apa sih yang dipusakain? Bagaimana cara pusaka? Beda-beda. Kalau orang mati ada seperdua, ada seperempat, ada seperdelapan, ada sepertiga, ada dua, ada seperenam. Beda-beda ngambil pusaka. Begitu juga para ulama beda-beda ngambil pusaka. Ada yang banyak menurut kantongnya, ada yang sedikit. Pokoknya ulama mewariskan ilmu menurut kadar keulamaannya. Ulama yang besar, mujtahid, kalau besar sekarang, abuya itu ulama besar. Seperti ini ulama kecil. Kalau mau beli bapak mau beli minyak bahan bakar pakai mobil ke sana ke Jarum. Kalau mau membeli minyak bensin, minyak untuk besar liter ke sini, ini adalah Pertamini, sana Pertamina. Maka orang membuat ini Pertamini sub. Ini adalah Pertamini, Bu. Jangan beli minyak satu tangki nggak ada di. Ada apa? Ini saya bos, ada bos ada. Di sini nggak sediakan minyak satu tangki, tapi sediakan literan. 2 literan, 2 liter, 3 liter. Ayo sini. Bu, kalau masak pakai bak LPG 3 kilo ada di sini. Tapi kalau satu mobil ke sana. Begitu ilmu, kalau ilmu yang besar sekali ya masa dulu. Kalau sekarang ilmu itu sudah bertebaran ke depot-depot kecil. Ada depot yang kecil, ada yang mini, ada yang besar kalau sekarang. Kalau besar asal Labuan Haji sana, Masjid Raya sana. Oh yang kecil, ini apa namanya? Ibdaul Islam ini. Ini yang menerima Pak. 1 liter, 2 liter silakan. Tapi kalau 1 tangki jangan. Kami nggak ada. Begitu, maka daya sekarang adalah pakaikan Pertamini. Pertasok sudah ada semua. Itu mudah. Tapi ada di uang pertasok adalah Pertamini. Kalau pertasok tidak ada uang 300 juta. Seperti kami di sana 300 juta. Tapi Pertamini cuma 1 tangki sudah boleh. Jadi kita salah 1 liter 2000-an boleh. Makanya daya-daya ini alam Pertamini itu diajarkan apa itu ilmu? Cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia. Dengan cahaya itu kita tahu mana yang manfaat, mana yang mudarat, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dunia, mana yang akhirat, mana main-main, mana ibadat, mana yang benar, mana yang sesat, mana yang saleh, mana yang bangsat, mana yang haram, mana yang halal, mana yang muhramat. Itu adalah faedah ini. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada daya mengakibatkan buta. Buta itu zulmun itu jahil. Maka jahiliyah zaman yang tidak ada ilmu. Zaman yang tidak ada ilmu, tidak tahu apa-apa, dikatakan dengan jahili. Kalau sudah ada ilmu, dikatakan dengan alam Islamiyah, alam yang ada ilmu. Sudah Bu? Sekarang ilmu cahaya yang diberikan oleh Allah untuk dapat kita tahu yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang enggak. Ilmu itu adalah lewat guru, lewat
Siapa guru? Alim. Siapa malim? Nabi dulu. Maka sampai sekarang ini ulama-ulama warasatul ambi. Nah inilah bapak ini Teguh ini. Teguh Saiful ini adalah sebagai muallim pusaka daripada bapak beliau yang daripada ulama-ulama dulu ada ilmu yang dikembangkan. Mudah-mudahan manusia itu bisa tahu mana yang benar, mana yang sesat. Berapa ilmu itu doanya? Berapa ilmu itu? Ilmu ada ilmu yang haram tidak tunduk. Ingat, ilmu yang wajib tidak tunduk, ilmu yang boleh dan tidak haram tidak tunduk. Berapa terbagi ilmu di berapa bu? Ilmu yang pertama haram kita tunduk. Ilmu yang haram kita tunduk itu adalah ilmu santet atau ilmu sihir, ilmu untuk berkenanggok. Itu ilmu sihir. Bagaimana perempuan orang kita bisa ambil, harta orang bisa kita rampas, orang bisa kita tipu, orang bisa kita bacok. Itu namanya ilmu haram untuk kita tunduk. Namanya ilmu sihir. Sihir nggak ada. Tapi kalau disusun depan-depan yang klasik ada. Tuh. Dan yang kedua, ilmu yang wajib kita tunduk. Nah, ingat. Ilmu yang wajib kita tunduk. Apa itu wajib? Apa itu wajib? Apa itu wajib? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Suatu perbuatan diberi pahala kalau kita buat, berdosa kalau kita tinggal. Apa itu pahala? Keuntungan, balasan yang menggembirakan. Apa itu sisa? Apa itu sisa? Ganjaran yang menyedihkan, ganjaran yang memedihkan yang diberi Allah karena meninggal perintah. Itu dosa. Jadi perbuatan wajib ma'rifahu ala fi'li wa ma'rifahu ala tar. Mana ilmu yang wajib? Ini yang betul. Mana ilmu yang wajib kita tunduk? Mana ilmu yang wajib kita tunduk? Ilmu yang wajib kita tuntut adalah 3 ilmu. Mengapa? Bertitik tolak kepada apa tujuan kita dijadikan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Kita dijadikan ini tidak lain tidak bukan untuk beribadah. Apa? Coba. Apa itu ibadah? Aduh, kemudian orang apa ibadah? Sembahyang bukan, puasa bukan. Itu termasuk bagian unsur ibadah. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Sebagai tujuan hidup kita. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ingatkan, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Serta menghinakan diri. Itu namanya ibadah. Kalau tunduk dan patuh kepada perintah Allah itu ibadah kepada Allah. Kalau tunduk dan patuh kepada hawa nafsu itu ibadah kepada hawa nafsu. Tunduk dan patuh kepada syaitan kita akan menjadi hamba syaitan. Kita hamba siapa? Hamba Allah. Maka tunduk dan patuh kepada Allah itu ibadah.
Kenapa? Apa ayat ibadah? Apa itu ibadah? Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Serta menghinakan diri. Kepada siapa? Kalau kepada setan kita jadi ibadah kepada saya. Kalau kita beribadah kepada Allah jadi hamba Allah. Tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Kenapa? Bolehkah ibu tunduk dan patuh kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Tidak. Maka perlu kepada ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Namanya ilmu tauhid. Ilmu untuk mengenal Allah adalah ilmu tauhid. Wajib kita pelajari supaya kita kenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Dengan mengenal sifat-sifatnya. Bagaimana sifat-sifatnya? Semua sifat kesempurnaan ada pada Allah. Semua sifat yang tidak sempurna tidak ada pada Allah. Ini mengenal Allah dengan mengenal sifat. Aduh, ini saya ajar. Bu, siapa ibu menyembah? Allah. Siapa nama Tuhan ibu? Allah. Betul. Betul, kalau orang bertanya bang kita, siapa ibu mengenal, siapa ibu menyembah? Allah itu siapa namanya? Allahur Rahmanur Rahim, yang punya sifat-sifat, yang punya Asmaul Husna. Jadi, mengapa ibu menyembah Allah? Nah, ini saya. Ini misioner daripada agama lain. Raum di Aceh. Tahu-tahu sudah ada orang-orang yang semi murtad. Ditanya sama orang-orang kampung, ibu menyembah siapa? Allah. Mengapa ibu menyembah Allah? Mengapa, Bu? Caranya apa? Harus saya perbaiki. Mengapa ibu menyembah Allah? Tahu? Tahu? Mengapa aku menyembah Allah? Akun, yang ilmunya jadi anak kelompok paling yang kabut lakukan jatuh. Mengapa aku menyembah Allah? Karena Allah yang hak disembah. Mengapa kamu menyembah Allah? Mengapa aku menyembah Allah? Karena Allah yang hak disembah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang hak disembah melainkan Allah. Mengapa kita menyembah Allah? Betul. Karena Allah yang hak disembah. Betul. Mengapa Allah yang hak disembah? Mengapa? Mengapa Allah yang hak disembah? Karena Allah punya sifat ketuhanan. Mengapa Anda menyembah Allah? Karena pada Allah ada sifat ketuhanan. Selain Allah tidak ada sifat ketuhanan. Walaupun dituhankan. Nah, mengapa Allah yang disembah? Karena Allah yang punya sifat ketuhanan. Dengar Bu, ini sifat ilmu tauhid ini.
Mengapa ibu menyembah Allah? Karena kita Allah punya sifat ketuhanan. Apa itu sifat ketuhanan? Apa itu sifat ketuhanan? Apa itu sifat ketuhanan? Yang ada pada Allah, tidak ada pada lain Allah, kaya dari yang lain, berhajat lain kepadanya. Dalam ilmu tauhid dikatakan sifat istighna ada 11 sifat. Sifat ibtikar ada 9. 11 tambah 9 sama dengan 20. Ini cara mengenal Allah dalam mazhab Ahlus Sunnah yang telah dibukukan oleh Imam Al-Asy'ari, oleh Imam Abu Mansur Maturidi. Itu adalah mazhab Ahlus Sunnah. Apa itu Ahlus Sunnah? Apa itu Ahlus Sunnah? Apa itu etika Ahlus Sunnah? Etika, keyakinan yang telah dibukukan oleh Imam Al-Asy'ari, oleh Abu Mansur Maturidi. Itu wajib untuk kita mengenalnya lewat sifat 20, lewat akaid Islamiyah, lewat kitab-kitab tauhid. No, yang penting yang anak diajarkan di dalam sekolah agama dan pesantren atau daya. Maka kalau anak kita nanti tidak ada lewat pesantren, saya khawatirkan kosong dari akidah. Kalau kosong dari akidah, tidak ada akidah, berarti dia tidak selamat hari. Mulai dalam kubur tidak selamat. Coba yuk, kita akan mati semua. Saya 27, saya 32, hampir 73 akan mati. Mati adalah kita bertempat di alam barzakh. Itu adalah daerah transit menunggu kiamat. Kita adalah hidup sekarang, besok mati tenggelam, kiamat bangkit lagi. Apa yang kita siapkan dalam kubur? Ya, terlepas dari perhatian ilmu. Ilmu tauhid menjawab soal munkar wa nakir. Ilmu fiqh menjawab soal nakir. Ilmu tasawuf menjawab soal munkar wa nakir. 3 ilmu yang ditanya dalam kubur. Kita mesti percaya apa? Waktu kita berbaring dalam kubur menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib percaya akan munkar wa nakir. Munkar wa nakir, malaikat akan menyoal manusia dan kubur dengan 3 materi ujiannya. Pertama di bidang ilmu tauhid. Mana marrabuka, siapa kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa maluka, mana agamamu? Itu berhubungan dengan ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid tidak belajar, maka jawaban kita tidak tepat. Tidak tepat, disitulah terjadi azab kubur. Bapak kalau dan ibu kurang percaya, biar nanti. Kalau boleh masukkan HP dalam kubur. Gak ada apa ibu. Kalau kita semua masuk kubur, mesti sediakan sekarang 3 persoalan. Jika jawab marah Pak, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka? Muhammadun Nabi. Wa baruka Islam. Kalau kita belajar ilmu tauhid. Yang kedua yang akan ditanya dalam kubur, ilmu fiqh. Dengan 2 persoalannya. Wa man imamuka? Siapa imammu? Wa ma qiblatuka? Mana kiblatmu? Ya bisa kita jawab tanpa kiblat kalau tak pernah tidak sembahyang. Tak mungkin karena kalau kita tidak tahu ilmu fiqh.
Wama yang imam siapa imam yang sampai dan jawab Quran mami kau tidak belajar Quran, membaca pun tidak bisa. Maka kalau ibu bapak sekalian yakin saya yakinnya kita akan ditanya dan guru, belajarlah jawabannya sekarang. Begitu pula ditanya tentang ilmu akhlak, wama dia panut, siapa saudaramu? Boleh kita rekayasa orang Islam laki perempuan saudara. Kalau kita di sini berbaik-baik bersaudara. Kalau di dalam dunia ini masa hidup ini tidak bersaudara, tidak mungkin kita dapat mukminun wal muslimin. Itu yang penting. Itu agama yang saya katakan itu. Bukan kampanye ini, agama. Kalau kita punya masuk kubur, belajarlah ilmu ke kubur. Mana ilmu persiapan, ilmu tauhid. Ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dari 5 persoalan itu, ilmu tauhid 3, ilmu fiqh 2, ilmu tasawuf 1, 6 persoalan itu muat dengan ilmu syariah. Di mana jawabannya? Disediakan di depot-depot ini. Ini depot ilmu syariah. Tidak ada di SMP, tidak ada di SMA, yang ada di daerah-daerah. Yang ada di depan pengajian-pengajian. Maka mari sama ibu. Bapak-bapak, bapak yang sudah dinikmati iman dan Islam oleh Allah, turunlah iman dan Islam itu kepada anak kita lewat pendidikan agama, lewat pendidikan pesantren, lewat pendidikan seperti ini. Ini di sini apa? Di asal sanawiyah sudah ada sanawiyah sini, ada sanawiyah sudah ada, lagi aliyah ada. Untuk sekolah umumnya sudah ada, agamanya pun dipelajari. Mengapa? Karena kami sekarang di pesantren, semua pesantren 80% pesantren di Aceh semuanya ada multi school, ada sekolahnya. Mengapa? Jemput bola. Kalau ditanya mengapa jemput jemput bola? Karena kalau bercandanya mengapa anak tidak antar ke pesantren, belum selesai sekolah. Mengapa tidak diantar anak ke pesantren? Masih sekolah. Kami punya sekolah, mau apa lagi? Kami sudah punya sekolah seperti kami di Umul Aiman sana. Sekolah mau apa? Mau SMP ada, mau SMA lebih, mau aliyah juga ada, SMK tersedia, fakultas tersedia. Mau apa lagi? Tidak ada alasan nanti hari kiamat mengapa tidak kemudian semuanya ya Allah didik semua jangan abah mereka ada mau bilangnya bersekolah saya harus sekolah lain. Ada lagi satu unit yang sudah saya bangun adalah pesantren ada Dayak, tidak ada pemerintah, tidak ada sekolah, anak yang putus sekolah, gak sekolah, ada juga, tidak ada biaya, tidak gratis semua, gratis, kita jadi kader imam, ya, tapi syarat satu syarat yang nomor pokok. Kalau ada anak bapak yang gak ada mampu, nah ayo Umul Aiman. Program 3B, duit buat bu, buat belajar, bu, buat, buat, nabut, anak bu, mampu tapi bukan macam hari monda dari bumi ini. Nah, kayak kalau ibu itu, tidak apa-apa nanti ada anak yang tidak mau sekolah, pak sana. Cuma kalau anak bapak ada makan di rumah, bawalah beras, saya akan masak di sana. Nah, berapa satu hari, berapa sebulan ada bapak? 10 bambu, bawa 10 bambu. Kami yang masak, tidak usah ukur, tidak apa-apa. Nah, apalagi, tobat jangan gratis semua. Minta maaf dulu. belum masanya orang makan tidak batu masanya pak. Nah, saya tahu, bu, serang. Kalau ada anak ibu sudah tamat SMP, masuk SMA semata. Ada anak ibu tamat SMP, masuk aliyah semata. Ada anak ibu tamat SMP, masuk SMK. SMK perempuan khusus sebagai anak menjahit. Yang laki adalah jurusan multimedia, yang jurusan ikan. Yang perempuan jurusan menjahit. Wisuda kali ini semuanya siswa bisa memberikan satu pasang pakaian untuk ibu dan bapak. Itu wisudanya, kamu saya wisudakan, berikan baju sama bapak, berikan ibu sama ibu.
Supaya tahu bagaimana keberhasilan pendidikan kita. Pak, dia tergiur mengantar anak ke dalam tiada keberhasilan. Begitu sudah ada dia mulai mau diapakan lagi pendidikan. Maka oleh karena demikian ibu-ibu dapat sekalian, inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan dapat dimengerti. Dinu lana